kasih udah stay di channel ini. Di video kali ini, gua bakal bahas Tensura lagi. Pembahasan kali ini gua ambil dari light novel volume 7 halaman 320 sampai seterusnya. Sebelumnya gue ingetin agar kalian nonton video sebelumnya dulu, biar paham alurnya. Tanpa banyak cincong lagi, let's go. Oke, pada pembahasan kali ini, gua bakal berfokus ke Diablo yang berperang di Palmod. Peperangan di Palmod terjadi karena adanya perselisihan antara Raja Edomalis versus Raja Edward, raja yang memimpin Palmod setelah Edomalis turun. Raja Edward telah berkhianat pada ketetapan yang ditentukan Raja Edomalis agar menyerahkan takhta ke pahlawan Yom, setelah Yom banyak prestasi dan dukungan. Karena pengkhianatan Raja Edward ini pastinya berdampak pada rencana yang Diablo susun untuk mengkudeta Palmod. Pokoknya rencana Diablo benar-benar kacau. Diablo sangat marah kepada kerajaan Palmod yang masih aja ngeyel. Diablo bersama Hakuru, Gabil, Goptar, Rangga sedang otw Palmod sebagai bala bantuan paksir Raja Edomalis. Singkat cerita, Diablo datang. Diablo langsung masuk ke istana lewat gerbang depan. Pokoknya barbar. Diablo meminta Hakuru, Gabil, Goptar, Rangga menyelidiki situasi Palmod saat ini dan membantu paksir Raja Edomalis. Sedangkan untuk Diablo sendiri, ia bakal solo menemui Raja Edward. Tim Hakuru pun langsung pergi. Tapi kita fokus ke Diablo aja ya. Di perjalanan Diablo menuju ruang tahta Raja Edward, dalam perjalanannya Diablo menebarkan teror yang sangat mengerikan. Diablo menyerang setiap orang yang ada di hadapannya, baik prajurit, pelayan, pembantu, laki-laki, perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya pokoknya dibabat tanpa terkecuali. Habis itu, semua orang itu diinterogasi oleh Diablo untuk mengetahui dalang dibalik semua yang terjadi saat ini. Namun, dari semua orang yang telah diinterogasi Diablo, gak ada satupun informasi yang bermanfaat. Ya mau gimana ya boy? Semua orang pada terkena tekanan mental, gimana mau jawab? Lagian gak ada yang tahu juga, ngapain dipaksa gitu. Nah, oleh karena itu, Diablo pun memutuskan menanyakannya langsung ke Raja Edward. Oke, Diablo pun sampai ke ruangan takhta dan telah bertemu Raja Edward. Di ruangan takhta, Diablo memperdapati banyak kesatria Geraja Barat, bahkan assassin yang entah berasal dari mana juga ada. Tapi tenang aja, nanti gue jelasin kok soal assassin ini ya. Diablo pun meminta Raja Edward menjelaskan kenapa Edward berkhianat pada tetapan yang telah ditetapkan oleh Raja Edomalis. Edward pun mulai berceramah panjang lebar, tapi gua singkat aja ya. Intinya, Edward bilang ia nggak bakal turun takhta, walaupun sebelumnya ia ingin mematuhi rencana Edomalis karena takut Amarimuru, Diablo, dan Peldora. Tapi Edward menambahkan saat ini ia nggak takut lagi. Soalnya ia dapat bantuan kesatria Gereja Barat dan para assassin yang tipikal mereka adalah membunuh. Edward juga mendengar kabar Hinata kesatria terkuat sedang menuju Tempest untuk membunuh Rimuru dan Peldora. Jadi nggak ada alasan lagi bagi Edward untuk takut. Nah, setelah Diablo mendengar penjelasan Edward, Diablo terlihat sangat marah. Kemarahan Diablo kali ini bukan karena Edward memfitnah dirinya atau menyerang pribadi Diablo sendiri. Diablo kali ini marah dikarenakan Edward yang memancing amarah Diablo dengan merendahkan Rimuru. Diablo berkata, ia akan memberikan dua pilihan kepada Edward dan semua orang yang ada di ruangan itu. Pertama, berlutut dan minta maaf lalu mati. Kedua, melawan lalu mati dengan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Nah, ketika itu, ternyata Edward malah meresponnya dengan tertawa terbahak-bahak. Menurut Edward, Diablo sedang membuat lelucon. Wow. Epic sih boy. Gua nggak tahu lagi sih ini sih. Mungkin kepercayaan diri Edward itu didasari karena hanya melihat Diablo datang solo aja. Sungguh kesalahan yang cukup fatal. Nah, setelah itu, Edward memerintahkan mereka semua membunuh Diablo. Para penyihir langsung merapalkan sihir yang memunculkan rantai berbalut petir hitam. Lalu rantai itu mengikat Diablo. Namun, Diablo hanya diam seakan sengaja menerima serangan itu. Dan jebum, Diablo menghancurkan rantai itu berkeping-keping. Semua orang yang ada di ruangan itu dibuat kaget. Soalnya rantai yang mengikat Diablo tadi tidak akan bisa dihancurkan oleh iblis setingkat Archdemon atau iblis legenda. Tapi ternyata nggak berguna kepada Diablo.
Selanjutnya kali ini para assassin yang menyerang Diablo. Namun Diablo melepaskan aura iblisnya. Seketika baik penyihir, assassin, kesatria suci, bahkan Edward dibuat muntah merasakan keberadaan Diablo. Tapi ada juga yang gak kena efeknya ya, yaitu Glenda dan beberapa orang lainnya. Si Glenda ini 10 dari kesatria terkuat gereja barat. Tapi saat itu Glenda langsung kabur dari ruangan, jadi nggak usah dibahas, kita lanjut aja. Nah, orang-orang yang berada di ruangan sangat terkejut. Para assassin berkata, Archdemon gak bakal memiliki hawa keberadaan sampai sekuat ini. Diablo pun menjelaskan kalau ia bukan Archdemon. Diablo memberikan sebuah contoh dengan berkata merah dan putih, rocks dan blans. Nah, dua kata itu membuat jantung semua orang berdetak sangat kencang. Bahkan ada yang kena serangan jantung. Di situ, para assassin langsung berlutut di hadapan Diablo. Mereka bersumpah setia sama Diablo. Para assassin itu mengatakan mereka adalah para pembunuh dari Kekaisaran Timur yang disuruh oleh seorang pedagang dari timur untuk membantu Edward. Nah, di sini Diablo dapat satu informasi, yaitu Kekaisaran ikut campur. Waktu itu sebenarnya Diablo mau membunuh para assassin itu, tapi nggak dilakukan sama Diablo karena Diablo memerintahkan mereka semua untuk mengejar orang-orang yang kabur dari ruangan. Para assassin itu pun langsung menjalankan tugas yang diberikan Diablo. Sedangkan untuk Diablo sendiri, mata Diablo tertuju pada Edward. Diablo menginterogasi Edward, tentunya dengan cara yang menyakitkan. Nah, hasil dari interogasi Diablo mendapatkan info dalang di balik kekacauan, yaitu dalangnya adalah 7 Sage yang merupakan staf petinggi gereja barat. Tapi tepat ketika itu, 3 anggota 7 Sage datang untuk membunuh Diablo. Tentunya, 3 anggota 7 Sage itu langsung dibabat oleh Diablo. 3 anggota 7 Sage itu mengira Diablo udah kelelahan, ternyata enggak. Auto jadi tempe lah mereka ya. Setelah itu, Diablo memanggil seorang jurnalis untuk menyebarkan laporan pengakuan Raja Edward dan kebusukan 7 Sage. Diablo juga menghubungi Rimuru lewat telepati. Diablo melaporkan urusan Palmut udah kelar, dan dalang dibalik kekacauan adalah 7 Sage, para staf petinggi di organisasi gereja barat. Oke, Sans pun berpindah ke tempat Rimuru. Sesudah Rimuru mendapatkan informasi Diablo, Rimuru tersenyum karena kebetulan 3 anggota 7 Sage juga ada di hadapan Rimuru. Rimuru pun memerintahkan para bawahannya menangkap 3 anggota 7 Sage yang ada di tempatnya. Tentunya Sion Benimaru Soe dengan mudahnya menangkap mereka. 7 Sage ini ya boy, emang gak terlalu kuat boy, tapi mereka punya kekuasaan tinggi di organisasi gereja barat. Oleh karena itu, mereka selalu meremehkan musuh. Di sini, sebenarnya Rimuru ingin mengeksekusi mereka yang dalang dibalik sesemua kekacauan yang ada ini. Namun Rimuru gak bertindak gegabah. Soalnya Rimuru ingat kalau 7 Sage ini orang yang cukup licik. Contohnya pertarungan Hinata versus Rimuru sebelumnya terjadi karena kelicikan 7 Sage. Jadi Rimuru khawatir jika ia melakukan eksekusi, maka akan terjadi peperangan yang lebih dahsyat lagi antara gereja barat dan pedar setempes. Tetapi di tengah kebingungan Rimuru, Ruminas datang. 3 anggota 7 Sage berlutut di hadapan Ruminas. Di situ, Rimuru tentu dibuat kaget tentang Dewi Ruminas yang ternyata seorang Demon Lord Valentine. Di sini, Ruminas membunuh 7 Sage secara menyedihkan. Lalu Ruminas menyembuhkan Hinata. Setelah itu, Ruminas mengajak Rimuru berdiskusi agar nggak terjadi perang antara Ruminas dan Rimuru. Jadi, kesepakatan yang diambil saat ini, Ruminas berjanji nggak terlibat dengan Rimuru. Begitu juga sebaliknya, Rimuru juga berjanji nggak terlibat dengan Ruminas. Oke, sekarang masalah Palmut udah kelar. Masalah Ruminas sama Rimuru juga udah kelar. Jadi gue cukupkan dulu sampai di sini videonya ya. Tapi jangan close video ini please jangan close video ini. Gue mau nanya, setelah kalian nonton video ini, menurut pendapat kalian Diablo itu jahat atau baik sih boy? Jawab di kolom komentar ya, gue agak bingung juga sih. Oke, sini dulu, enjoy, bye bye.